Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estu Gustari, NIM 2019 008173, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Di sini saya akan menanggapi tentang kebijakan ekspor benih lobster dan rencana pemerintah dalam rangka mengaktifkan kembali pembelajaran tatap muka. Yang pertama, saya akan menanggapi tentang kebijakan ekspor benih lobster. Ekspor merupakan pengiriman barang dagangan ke luar negeri, sedangkan mengekspor adalah mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Benur atau benih lobster merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai jual tinggi dan salah satu sumber plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan atau Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang salah satu isinya mengatur izin soal ekspor benih lobster yang sempat dilarang oleh menteri sebelumnya. Dengan dikeluarkannya Permen KP nomor 12 tahun 2020 tersebut resmi mencabut Permen KP nomor 56 tahun 2016. Setiap orang yang sebelumnya dilarang menjual benih lobster untuk dibudidaya, kini dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, larangan itu dihapus dan diizinkan kembali usahanya. Dengan dibukanya peluang ekspor benih lobster bukan berarti mengabaikan aspek budidaya. Hal ini ditunjukkan melalui syarat ketat untuk bisa ekspor seperti sebelum mengekspor. Siapapun harus melakukan budidaya terlebih dahulu dan mereka wajib melakukan restocking ke alam sebesar 2% dari hasil panennya. Jadi mengantongi izin saja tidak menjadikan eksportir dengan serta-merta bisa mengekspor benih lobsternya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dipatuhi oleh pelaku ekspor benih lobster ke mancanegara. Meskipun keran ekspor lobster ini dibuka, lobster di Indonesia tidak akan punah seperti yang dikhawatirkan oleh mereka yang kontra. Simulasi penangkapan benih lobster ini juga harus diberi pengertian kepada masyarakat Indonesia bahwa klasifikasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan dua skema solusi, yakni ekspor benih dan budidaya. Dengan adanya kebijakan ekspor benih lobster, salah satunya adalah sebagai solusi untuk meminimalkan adanya aksi penyelundupan yang merugikan negara. Selain itu, ekspor benih lobster sangat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan nelayan serta membuat negara memperoleh devisa yang bermanfaat. Dengan beberapa keuntungan di atas tersebut, saya menyatakan setuju dengan kebijakan ekspor benih lobster tersebut. Yang kedua, saya akan menanggapi tentang rencana pemerintah dalam rangka untuk mengaktifkan kembali pembelajaran tatap muka. Pemerintah berencana kembali membuka sekolah dan memulai pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Hal ini adalah salah satu hal yang sangat membahayakan karena angka positivity rate di Indonesia masih di atas 10%. Positive rate merupakan salah satu komponen yang dipergunakan untuk mengukur kapasitas sebuah negara dalam mengendalikan penyebaran virus corona. Tetapi jika pembelajaran tatap muka tetap akan dilaksanakan, pemerintah harus memastikan bahwa sekolah mampu menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar niat baik menghadirkan kembali pembelajaran tatap muka tidak menjadi ancaman bencana dan memunculkan klaster baru di sekolah. Di sini saya pribadi menyatakan tidak setuju dengan adanya rencana pemerintah dalam mengaktifkan kembali pembelajaran tatap muka karena mengingat kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.